Kalau suaranya jelas nggak? Suaranya jelas nggak, teman-teman? Jelas. Oke. Pertanyaannya kemarin, siapa yang dapat soal komunikasi terapeutik? Yuk, siapa yang dapat? Oke, dapat dua. Oke, siap. Kita mulai. Ini sangat penting banget karena banyak yang mendapatkan soal komunikasi terapeutik. Oke, kita mulai teorinya dulu, baru kemudian kita membahas soal-soal. Oh, ada yang mirip ya. Oke, baguslah kalau begitu. Pengertiannya sudah, saya nggak akan baca pengertiannya dan nanti materi ini saya share ke teman-teman semua ya. Ini tujuannya membangun saling percaya, kemudian membantu pasien mengekspresi perasaan, membantu pasien memahami kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan kopi, membantu pasien mencapai tujuan kesehatannya. Kemudian karakteristiknya berfokus pada pasien, kemudian perawat harus fokus pada kebutuhan, bertujuan, memiliki tujuan jelas, empati, harus memiliki perasaan dan pikiran pasien, no judgmental, menghindari penilaian terhadap pasien, asertif, perawat harus berkomunikasi secara tegas dan jelas, responsif, perawat dapat menanggapi dengan tepat apa yang disampaikan oleh pasien. Itu terkait dengan karakteristiknya atau ciri-cirinya. Kemudian manfaatnya tentunya adalah meningkatkan hubungan antar perawat dan pasien, membantu pasien merasa lebih nyaman dan aman, meningkatkan pemahaman pasien terhadap kondisinya, membantu pasien mengembangkan keterampilan, meningkatkan kepatuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami, silakan dibaca. Saya minta baca, teman-teman 1 menit baca, silakan baca. Baca, pahami. Kalau belum paham, baca 2 kali. Kalau belum paham, baca 3 kali. Ayo, mulai sekarang. Nggak ada alasan Anda tidak bisa, nggak paham materi, eh, tahap prainteraksi itu apa saja yang dilakukan. Baca, baca. 3 kali, bila perlu 3 kali, bila perlu 3 kali. Ya, bila perlu 3 kali. Bila perlu 3 kali. Ya, tuh, satu. Oke. Sudah dibaca. Yang pertama, perinteraksi merasa perasaan fantasi dan rasa takut dalam diri, analisis kekuatan dan keterbatasan profesional diri, kaji data mengenai pasien jika memungkinkan, rencanakan jadwal untuk pertemuan pertama dengan pasien. Penting tuh. Kemudian, perkenalan. Tetapkan alasan untuk pasien mencari bantuan, bina hubungan saling percaya, penerimaan, komunikasi terbuka, terapi mengkaji pasien, eksplorasi, dan lain sebagainya. Silakan dibaca. 1 menit. 1 menit baca. 1 menit dibaca karena soal ini penting, karena sering keluar di uji, ujian. Penting banget karena sering keluar di ujian. Tidak boleh tidak dibaca. Silakan dibaca, pahami, pahami ya, pahami, pahami, pahami. Silakan. Sudah ya. Nah, ini perkenalan, tetapkan tujuan bersama pasien dan lain sebagainya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap ketiga. Tahap ketiga, tahap kerja. Ini yang paling
utamanya di sini. Terapis merencanakan intervensi dari hasil yang diciptakan, eksplorasi stresor yang relevan dengan cara membantu pasien dalam mengekspresikan masalah, menggunakan pendekatan, kemudian mendorong mengajar coping, menganjurkan pasien untuk mempraktikkan perilaku adaptif, kemudian bahas atasi perilaku resisten. Silakan dibaca. 1 menit baca. 1 menit baca. 1 menit baca. Silakan. 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 Silakan sudah ya. Kemudian ketiga, nih yang tempat terakhir. Silakan dibaca. Nah minimal Anda harus baca ya, harus baca. Silakan dibaca. Karena ini penting, yang kayak gini yang sering muncul. Oke, oke. Nah ini teknik komunikasi. Teknik komunikasi dari mulai mendengar aktif, mendengar pasif, penerimaan, klarifikasi, validasi, focusing, kemudian observasi, kemudian ada menawarkan informasi, kemudian diam, ya. Kalau pasien diam, kita diam juga. Kemudian assertif, menyimpulkan, giving recognition, offering sub, kemudian offering general lead, kemudian giving broad opening, placing the time in the time, kemudian encourage confirmation, restarting, mengulang. Ya, mengulang apa yang dipesan. Anda berkata ibu meninggalkan saat usia Anda 5 tahun. Refleksi, yang refleksi adalah haruskah saya mengulang ini? Menurut Anda, apa harus ulang ini? Refleksi, diulang-ulang. Kemudian ada presenting, facing the doubt, menyelipkan keraguan, exploring. Apakah Anda bisa menceritakan dan lain sebagainya. Itu perlu teman-teman pahami. Ya, nanti materinya akan saya kirim untuk teman-teman pahami. Dan sampai nanti teman-teman nggak bisa. Baik, kita akan lanjut ke nomor. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan teman-teman? Nomor 1 sudah kelihatan. Nomor 1 sudah kelihatan. Yes, oke. Baik, nomor 1 jawaban Anda apa? Karena soal sudah diberikan dari tadi. Jadi nggak ada lagi karena benar ya. Silakan. Manakah berikut ini boleh kita lakukan dalam kondisi putih? Boleh, yang boleh. Yang bisa adalah D, mengucapkan dengan kata-kata sendiri. Namanya apa itu? Mengulang dengan kata-kata sendiri apa namanya? Paraphrasing. Paraphrasing. Kalau di tulisan namanya paraphrasing. Kemudian nomor 2, sikap yang menunjukkan bahwa kita siap melakukan sesuatu untuk klien, kita siap membungkukkan ke arah, kita sudah siap, kita bukan ke arah pasien. Ya, kalau menunjukkan ketertarikan, kontak mata, gitu ya, kontak mata kalau ketertarikan. Kemudian komunikasi terapeutik termasuk dalam komunikasi inta, inter,
di antara internasional interpersonal, ya, di antara dua orang. Ada berapa tahapan komunikasi terbutik? Ada berapa masa sih yang kayak gitu? Salah ditanyain. Ada nomor 4 berapa? Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. 4 ya. 4. Nomor 5, merumuskan tujuan interaksi dengan klien pada saat berorientasi. Orientasi ya, pada saat orientasi. Jawabannya nomor 4. Nomor 5 adalah B. Ditulis semuanya ya. Nomor 6, tugas perawat yang harus dilaksanakan pada tugas perawat yang harus dilakukan pada setiap terminasi adalah nomor 6 adalah evaluasi, benar. Ini ya, evaluasi. Kontrak pertemuan selanjutnya dibuat pada tahap komunikasi selanjutnya adalah pada tahap pertemuan selanjutnya. Kontrak. Ada kontrak ini sementara ya, dan kontrak selanjutnya. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian dalam bertanya dengan klien sesuai dengan teknik terapeutik, hendaknya mengajukan pertanyaan nomor 8 terbuka, ya, terbuka. Kemudian nomor 9, memberi salam dan menunjukkan klaim merupakan contoh teknik terapeutik memberi salam, menguatkan. Yang adalah menguatkan, empowering. Kemudian, saya saat ini ngeri melihat kondisimu. Saya yakin kamu pasti minder, memiliki bekas luka di wajah. Itu apa itu? Itu agresif ya, nyeri. Saja sangat ngeri. Agresif itu bukan iba. Itu ada, saya sangat ngeri itu agresif bener gitu. Bukan iba itu. Nomor 10, posisi yang menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan tadi ya. Sama tadi dengan tadi juga bahwa kita siap membungkuk ke arah pasien. Jenis komunikasi yang paling lazim digunakan pelayan keperawatan di rumah sakit adalah bahasa verbal. Ya, verbal. Tahapan ketiga dari komunikasi terapeutik, tahap ketiga adalah ker nomor 13. Oh, 13 teman. Masih perkenalan. Ayo. Tahap ketiga dari komunikasi terapeutik adalah kerja. Kemudian merumuskan tujuan interaksi dengan klien tadi sudah ya, pada orientasi ya, tadi orientasi pengenalan. Bolehlah ini dua-duanya benar. Salah soal. Nomor 14 B atau C. Tugas perawat yang harus dilaksanakan pada tahap terminasi adalah pada tahap terminasi. Terminasi, kalau evaluasi kegiatan itu pada saat apa? Kegiatan kita baca apakah Bapak Ibu paham itu terminasi. Nah, nomor 15 ya. Implementasi rencana. Ini pada terminasi loh. Nomor lihat tahapannya apa, bukan ini ya. Manakah yang di antara tahapan komunikasi ini yang merupakan tahapan terpanjang? Tahapan terpanjang dan terlama adalah tahapan kerja. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi dua orang atau lebih. Seorang perawat yang berbicara sendiri pada dirinya dengan intrapersonal. Komunikasi yang terjadi antara perawat dengan pasien dan tim kesehatan disebut komunikasi terapeutik.
Sikap komunikasi terapeutik kecuali nomor 20. Nomor 20 sah, benar, memberikan sikap tertutup. 21 silakan. Nomor 21. Nomor 21 silakan. 21, 21. Persiapan berhubungan, prainteraksi, interaksi. Kemudian salam, senyum, memperkenalkan pada fase orientasi nomor 22 A ya. 22 A. Sebelum interaksi, perawat melakukan evaluasi diri pada tahap evaluasi diri. Ketakutan atau apa, itu pada tahap pra-interaksi ya. Pada tahap pra-interaksi. Kemudian validasi keadaan pasien sebelum melakukan percakapan merupakan aspek pada fase validasi. Nomor 24, ayo apa nomor 24? Nomor 24, 24, 24. Hah, kami kasih sementara. 24, ayo. Validasi karena pasien sebelum melakukan percakapan dengan pasien. Sebelum melakukan percakapan dengan pasien. Analisis. Nah, ini kaji data mengenai pasien juga mungkin. Ini validasi ini. Kemudian kalau di sini tahapan alasan, bina hubungan seperti yang mengkaji, identifikasi pasien berdasarkan prioritas diagnosa, tetap tujuan. Kalau validasi yang mana validasi? Identifikasi masalah pasien berdasarkan prioritas. Ya validasi, B, perkenalan, ya perkenalan. Jadi pada fase orientasi. Kemudian bagaimana perasaan kita bagaimana perasaannya setelah ganti perban itu tahap terminasi. Aku coba juga lihat ini tahap terminasi atau pada tahap kerja. Coba lihat cek di sini kerja. Bahas animal terapi pada saat evaluasi ya terminasi. Jawabannya adalah pada saat terminasi. Terminasi. 26 hari ini saya mengukur tentang ibu. Fase berarti pada fase kontrak Pak orientasi. Nomor 26. 27. Tahapan komunikasi terapeutik pada interaksi awal. Salam, perkenalan, salam, perkenalan, kontrak, validasi. Ya. Iya, oke. 7. Oke. Kemudian pada pertemuan pertama pada pasien baru, contoh validasi. Pertemuan pertama, apa kabar Ibu? Ya, apa yang Ibu rasakan? Validasi. Bisa. Apa kabar Ibu? Validasi, bukan validasi. Contoh kalimat yang digunakan untuk evaluasi hasil fase terminasi sementara. Coba sebenarnya yang sudah kita bicarakan. Ani lakukan di rumah. Apa yang lagi kita ketemu semua. Jadi jawabannya B nomor 29. 30 fase terminasi yang didapat dari hasil evaluasi dari tindakan yaitu hasil objektif ya. Bisa evaluasi objektif dan subjektif. Nomor 30 C. Kemudian
Nomor eksplorasi pikiran perasaan, takut, ya perasaan tugas perawat pada fase pra interaksi. Hmm, pra interaksi. Seorang yang punya inisiatif menyampaikan pesan disebut dengan messenger, sender. Ya, jawabannya adalah sender, mengirim pesan. Yang termasuk karakteristik kognisi verbal yang efektif kecuali kecuali loh ya, kecuali kira-kira art denotatif, konotatif, intonatif, jelas dan singkat, sentuhan touching, pembendaharaan. Pembendaharaan itu pembendaharaan kalimat ya mungkin ya. Efektif ya, sentuhan, touching. Nah ini ya, pembendaharaan atau intonasi? Pembendaharaan kayaknya ya. Karena touching bisa kecuali ya. Haruskah saya mulai dengan pemberian oksigen? Apakah dokter akan memindahkan pasien ke ICU? Berarti itu dalam rangka rekomen nomor 34. Disebar, disebar. Di komunikasi sebar. Nomor 34, ayo. Recommendation, benar. Kemudian menanyakan riwayat alergi, obat-obatan, dan cairan infus yang digunakan merupakan teknik ah, pengkajian itu back di background ya, di background tandanya ini ya di background latar belakang loh malah. Kalau situation saat ini, kalau background itu sudah biasa dilakukan atau biasa yang sudah terjadi. Bagus ibu, ibu bisa menjadi kembali apa yang telah kita tuliskan tadi. Bagus, berarti reinforcement positif 36 adalah B. Hal yang harus diperhatikan ketika melakukan komunikasi dengan pada anak menggunakan bahasa yang sederhana, ya, yang bahasa yang sederhana, bahasa yang sederhana. Perhatikan percakapan gini. Pasien, susah di malam ini saya tidak bisa tidur karena dada saya rasa sekali. Oh, jadi bapak tadi malam tidak bisa tidur karena dada. Berarti ya susah. Berarti itu refleksing. Tadi kan sudah reflecting itu. Nomor ini refleksi ya. Reflecting. Nomor 39. Hal yang perlu disampaikan pada pasien ketika menerima pasien di ruang perawatan kecuali nama-nama perawat yang bekerja di ruang tersebut. Itu nggak usah disebutin satu-satu. Sikap perawat yang dapat menerima, peduli, sabar, mendengarkan, memperhatikan klaim teknik komunikasi lansia yang nomor 40 adalah asertif. Ya, asertif. Ayo 1 sampai 40 benar berapa? 1 sampai 40 benar berapa? 1 sampai 40 benar berapa? 35, mantap, 35. Hebat. Kemudian nomor 32. Wah, mantap, oi. Nomor 45, 42, 43, 41. Setelah memperkenalkan diri dan menanyakan nama pasien, tahap selanjutnya yang dilakukan perawat menerima pasien UGD adalah menanyakan, ya kan, memperkenalkan diri, berarti apa? UGD loh ya. Berarti menanyakan riwayat penyakit sekarang. Ya benar. Apa yang ibu rasakan saat ini? Ekspresi pikiran, perasaan, ah, prainteraksi. Dia perhatikan pernyataan di bawah ini. Dapatkah Anda menjelaskan kembali tentang, berarti mengulang pernyataan ini. Klarifikasi. Nomor 43, klarifikasi. Ya. Bukan mengulang, klarifikasi. Bisakah Anda menjelaskan kembali tentang ini? Klarifikasi itu.
Hasil terminasi dapat digunakan sebagai hasil ya kalau subjektif objektif yang tadi sudah ya. Kemudian bagaimana tidur semalam? Bukan pernah pada fase apa? Apa kabar? Bagaimana semalam? Berarti oren nomor 45 validasi atau orientasi? 45 loh. Nomor 45. Bagaimana tidur semalam? Validasi. Apakah benar Bapak ini? Nah, jadi validasi ya. Validasi atau orientasi? Validasi. Penjelasan identitas, penjelasan dari perawat, klien, dan klien dilakukan pada fase orientasi. Orientasi kan di sini ada perkenalan kan. Ini pasien, orientasi. Kemudian pada fase orientasi aspek penting yang perlu diperhatikan perawat adalah orientasi loh ya. Dan terapeut validasi kontrol penyakit ini. Jadi ya, apa? Jadi jawabannya apa nomor 47? Kenapa? 47 apa jawabannya? Opo. 47. Hmm. Pada pasangan orientasi itu adalah hari ini, percakapan hari ini, bukan percakapan yang lalu. Ini orientasi loh, bukan evaluasi. Hari ini, pada pertemuan pertama, pada pasien baru, contoh validasi, apakah ibu dapat dilatih malam? Apa kabar? Kenapa ibu dapat apa yang ibu rasakan? D. Apa yang ibu rasakan? Bagaimana perasaan setelah saya ganti perbannya merupakan pada fase tadi sudah pada saat terminasi. Kemudian hari ini saya akan mengukur tekanan darah ibu berarti pada fase orientasi diajak ngebut. Persiapan persiapan diri sebelum interaksi disebut pra-interaksi. Contoh kalimat yang digunakan untuk melakukan evaluasi pada fase terminasi. Coba ibu sebutkan yang benar. Jadi jawabannya adalah 52 adalah B. Jika komunikasi kalian tidak terarah, terarah loh ya, berarti kita harus sering pindah topik, maka teknik yang digunakan adalah listening, confronting, restarting. Nggak mungkin pindah mudah topik, harusnya ini adalah pasalnya itu kalau pindah topik itu harus focusing, nggak ada di sini focusing. Kalau nggak ada ya restarting, di restart ulang, biasa ulang. Kalau nggak ada focusing, kalau harusnya focusing kan, harusnya focusing. Kalau konfrontating bisa ya, boleh ya, kan nggak boleh konfrontasi. Nah, baik kita kembali lagi itu restarting. Baik 1 sampai 53 berapa benarnya? Ini juga nanti saya akan kirim ke Anda ya. Silahkan teman-teman. Dapat berapa? 45 itu udah bagus ya. Silahkan berarti tinggal saya yang mengirim soal komunikasi. Oke, saya kirim ya ke grup Anda. Ke grup Anda satu, tuh, tuh. Untuk rekaman nanti ya, saya edit dulu ya untuk rekaman. Jangan lupa kalau yang sudah diberikan dibaca ya. Yang sudah diberikan dibaca. Baik, terima kasih. Ini Bu Nita baru datang, tapi nanti jangan khawatir, kita baru saja selesai. Dan materi sudah saya berikan. Oh, yang berikan teknik komunikasi belum ya? Komunikasi, komunikasi pokok. Komunikasi pokok. Mana komunikasi ya?
Oh ini saya save dulu ya ini. Save komunikasi terapeutik. Ah, tanggal berapa sekarang? 26 September. September. Save 26 September. Di sini aja di download. Komunikasi terapeutik. Bentar. Oh nggak ada ya? Mana sih komunikasi terapeutik? Nggak ada teman-teman. Saya dulu deh, saya cari dulu. Bentar ya. Saya cari dulu, saya cari soal komunikasi. Oh komunikasi. Di terapeutik. Soal, oh ini. Oke. Ya, nanti di-share ya. Bentar ini di-share dulu. Rekaman nanti, rekamannya harus diedit dulu. Ini saya share dulu materi-materinya dulu. Untuk edit nanti dulu. Kemudian 12 ini 12. Oke, itu teman-teman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Materi nanti untuk apa untuk rekaman akan saya share kemudian. Terima kasih sekali lagi. Kita cukup sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.